Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya di sini akan sedikit menjelaskan terkait materi SKI di SMA yang terdapat dalam kelas 10. Yang pertama itu ada mendalami perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama itu ada substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, kerasulan Nabi Muhammad SAW di Mekah itu dapat wahyu pertama di sana. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari, yaitu tanggal 17 Ramadan, saat usianya 40 tahun. Lalu malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang berisi Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Lalu selanjutnya itu ada ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama itu ada ajaran akidah, lalu yang kedua itu ada ajaran akhlak mulia. Nah, selanjutnya itu ada strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, strategi dakwahnya ini ada dua. Yang pertama itu dakwah secara diam-diam atau al-dakwah bi al-syir. Lalu yang kedua itu ada dakwah secara terang-terangan atau al-dakwah bil jahr. Mungkin itu saja sedikit penjelasan terkait materi SKI di kelas 10. Terima kasih. Selanjutnya yaitu SKI kelas 11. Yang pertama itu periodisasi sejarah Islam ada 3. Yang pertama itu periode klasik. Pada periode ini adalah periode kejayaan Islam yang dibagi dalam 2 fase. Yang pertama itu fase ekspansi atau integrasi, yang kedua itu fase desintegrasi. Terus yang kedua ada periode pertengahan. Pada periode ini adalah periode pertengahan yang merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi dalam 2 fase. Yang pertama fase kemunduran, terus yang kedua fase munculnya ketiga kerajaan besar yang dimulai dengan zaman kemajuan hingga zaman kemunduran. Terus yang ketiga periode modern. Pada periode ini adalah di mana periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharuan Islam. Selanjutnya yaitu Islam di masa modern. Pada masa ini adalah era kebangkitan Islam disebabkan oleh adanya benturan antara kekuatan Islam dan Eropa. Hal ini dirasakan sekali oleh kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani ini langsung menghadapi kekuatan Eropa yang pertama kali. Makanya setelah itu Turki Utsmani sadar gitu bahwa membuat penguasa dan pejuang-pejuang Turki tergugah untuk belajar dari Eropa. Terus guna pemulihan kembali kekuatan Islam, kerajaan Turki mengadakan suatu gerakan pembaharuan yang mengevaluasi yang menjadi penyebab mundurnya Islam. Saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Mata pelajaran SKI di kelas 12 itu ada 2 bab. Yang pertama bab 9 dan yang kedua bab 10. Bab 9 itu judulnya tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Yang pertama, masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia terdapat 3 teori. Yang pertama itu teori Gujarat pada abad ke-13 Masehi, yang kedua itu ada teori Mekah sekitar abad ke-7 Masehi, dan yang terakhir itu ada teori Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Ada beberapa cara yang digunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Yang ketiga itu pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara menjadi sangat pesat saat tahun ke-13 Masehi. Perkembangannya sudah mencapai Pulau Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Pulau Jawa yang masing-masing mempunyai historis yang berbeda tiap pulau. Terus ada kerajaan Islam. Berikut ini adalah nama-nama kerajaan Islam yang terkenal di Nusantara, yaitu Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Demak, Panjang, Mataram Islam, Cirebon, Banten, Makassar, dan Ternate Tidore. Selanjutnya yaitu gerakan pembaruan Islam di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu di bidang pendidikan dan di bidang politik. Lanjut ke bab 10, yaitu judulnya Rahmat Islam bagi Alam Semesta. Perkembangan Islam di dunia yaitu ada di benua Asia, yaitu India, Pakistan, Afghanistan, Tiongkok, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam. Terus juga ada perkembangan Islam di benua Afrika, yaitu di Habasyah atau Ethiopia, Mesir, Afrika, dan Afrika Utara. Perkembangan Islam di benua Amerika. Perkembangan Islam di benua Eropa, Andalusia, Spanyol, Inggris, Rusia. Perkembangan Islam di Australia.
Terus masa kemajuan peradaban Islam di dunia itu sekitar 650 Masehi sampai 1000 Masehi, dan masa kemunduran peradaban Islam itu 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Sekian, terima kasih.